Bagaimana jika aku bilang kamu bukan tidak punya waktu, kamu hanya tidak punya prioritas? Halo bro, sobat seperjuangan. Selamat datang kembali di ruang kendali kita. Coba rasakan ini. Pagi hari, alarm berbunyi, dan seketika itu juga, sebuah perlombaan dimulai. Perlombaan melawan waktu. Notifikasi, email, deadline, rapat, tuntutan sosial, semua menarik kita ke segala arah. Siang hari kita merasa kewalahan, malam hari kita kelelahan, dan bertanya-tanya, kemana perginya waktuku hari ini? Kita merasa seperti korban, budak dari tirani jam yang tak kenal ampun. Ini adalah pengalaman seorang budak waktu. Ia hidup secara reaktif, agendanya didikte oleh orang lain dan gangguan dari luar. Baginya, waktu adalah musuh yang selalu kurang dan terus-menerus lolos dari genggaman. Tapi, ada cara hidup yang lain. Cara hidup seorang arsitek waktu. Seorang arsitek waktu memandang 24 jam yang sama bukan sebagai arena pacuan kuda, tapi sebagai sebidang tanah kosong yang diberikan kepadanya setiap pagi. Ia tidak berlari tanpa arah di atasnya. Ia membuka cetak biru, mengambil alat-alatnya, dan dengan sengaja mulai membangun struktur harinya sesuai dengan visi hidupnya. Baginya, waktu bukanlah tuan, melainkan bahan baku paling berharga. Hari ini, kita akan berhenti menjadi budak dan mulai belajar menjadi arsitek. Lupakan tips-tips kecil. Kita akan membahas 2 perubahan fundamental dalam cara pandang, 2 blueprint utama yang akan memberimu kembali kendali atas asetmu yang paling tak tergantikan. Blueprint 1. Desain minggu idealmu. Blok waktu tematik. Blueprint pertama adalah berhenti berpikir dalam skala menit atau jam, dan mulai berpikir dalam skala minggu. Seorang budak waktu hidup dari daftar tugas harian yang tak berkesudahan. Ia memadamkan api-api kecil sepanjang hari dan tidak pernah sempat membangun menara impiannya. Seorang arsitek waktu bekerja secara berbeda. Sebelum minggu dimulai, ia duduk dan mendesain minggu idealnya. Ia tidak bertanya, apa yang harus aku kerjakan hari ini? Ia bertanya, jenis minggu seperti apa yang akan membawaku paling dekat dengan tujuanku? Ia lalu menggunakan teknik yang disebut blok waktu tematik. Ini seperti seorang perencana kota yang cerdas. Daripada membangun pabrik di sebelah perumahan dan sekolah di sebelah pasar yang bising, ia membuat zona-zona. Zona industri, zona perumahan, zona hijau. Begitu pula dengan waktumu. Alih-alih mencampur adukan semua jenis pekerjaan dalam satu hari, ciptakan tema untuk hari-harimu. Misalnya, Senin adalah hari fokus mendalam. Pagi hari di blok 3-4 jam hanya untuk pekerjaan paling penting yang butuh konsentrasi tinggi, tanpa rapat, tanpa email. Selasa adalah hari rapat dan kolaborasi. Semua jadwal telepon, meeting, dan diskusi dikumpulkan di hari ini, sehingga hari-harimu yang lain bebas dari interupsi. Rabu bisa menjadi hari perencanaan dan administrasi. Kamis kembali menjadi hari fokus mendalam. Jumat adalah hari penyelesaian dan refleksi. Menyelesaikan tugas-tugas kecil yang tersisa dan mereview pencapaian minggu itu. Dengan memberi tema pada harimu, kamu mengurangi biaya mental dari terus-menerus berganti jenis tugas. Kamu menciptakan ritme kerja yang kuat dan memastikan bahwa batu-batu besarmu, tugas-tugas pentingmu, mendapatkan porsi waktu yang terbaik, bukan sisa-sisa waktu setelah digerogoti hal-hal sepele. Kamu tidak lagi bereaksi terhadap harimu. Kamu yang mendikte harimu. Blueprint 2. Seni inefisiensi yang disengaja. Blueprint kedua mungkin terdengar aneh, tapi ini adalah rahasia yang membedakan arsitek yang hanya produktif dengan arsitek yang bijaksana. Ini adalah seni inefisiensi yang disengaja. Dunia modern terobsesi dengan efisiensi dan produktivitas maksimal. Kita didorong untuk mengisi setiap detik yang kosong. Nunggu kopi, cek email. Di perjalanan, dengarkan podcast edukasi. Setiap waktu luang harus dioptimalkan. Ini adalah resep pasti menuju kelelahan mental atau burnout. Seorang arsitek bangunan tahu bahwa ruang kosong, lorong, taman, jeda antar ruangan sama pentingnya dengan dinding dan pilar. Ruang kosong itulah yang membuat sebuah bangunan bisa ditinggali dan dinikmati. Begitu pula dengan waktumu. Seorang arsitek waktu dengan sengaja menjadwalkan ruang kosong ke dalam harinya.
Ia tidak melihatnya sebagai waktu yang terbuang, tapi sebagai bagian krusial dari desainnya. Ruang kosong ini bisa berupa waktu untuk bosan. 1 jam di sore hari di mana kamu tidak melakukan apa-apa, hanya duduk diam, menatap keluar jendela. Momen-momen inilah yang seringkali memicu kreativitas dan ide-ide cemerlang. Waktu untuk bermain, waktu yang didedikasikan untuk hobi atau aktivitas yang tidak punya tujuan produktif sama sekali, hanya untuk kesenangan murni. Waktu fleksibel, blok waktu kosong di antara jadwal-jadwal padat untuk mengakomodasi hal-hal tak terduga, sehingga seluruh jadwalmu tidak berantakan jika ada satu hal yang molor. Dengan sengaja menjadi tidak efisien, kamu justru menjadi lebih efektif dalam jangka panjang. Kamu mengisi ulang energimu, mencegah burnout, dan memberikan ruang bagi pikiranmu untuk bernafas dan berkoneksi dengan ide-ide baru. Ingat, seorang musisi hebat tahu bahwa jeda di antara not-not musik sama pentingnya dengan not itu sendiri. Jeda itulah yang menciptakan melodi yang indah. Bro, menjadi arsitek waktu adalah sebuah latihan. Ia dimulai dengan satu keputusan kecil untuk mengambil kembali kendali. Tantangan saya untukmu hari ini, lihat kalendermu minggu depan. Pilih satu blok waktu, minimal 1 jam, yang akan kamu lindungi mati-matian untuk prioritas utamamu. Tulis di kolom komentar blok waktu apa yang akan kamu amankan. Mari kita saling menyemangati. Dan jika kamu kenal seseorang yang paling sering mengeluh, "Aku busy," berikan dia hadiah yang paling berharga, kesadaran. Tekan tombol share dan kirimkan video ini padanya. Dan tentu, subscribe agar kita bisa terus membangun mahakarya kita bersama. Inilah pergeseran cara pandangnya, bro. Dari seorang budak waktu yang reaktif menjadi seorang arsitek waktu yang proaktif. Berhenti menyalahkan jam, mulai menggambar cetak biru. Gunakan blok waktu tematik untuk membangun pilar-pilar utamamu, dan jangan lupa sediakan ruang kosong agar bangunan hidupmu terasa lapang dan indah. Ingat, kamu tidak menghabiskan waktu, kamu menginvestasikannya. Setiap pagi, kamu diberikan modal yang sama, 24 jam. Pertanyaannya bukan, apakah aku punya waktu? Tapi, untuk hal apa aku akan mengalokasikan waktuku hari ini? Jawabannya ada di tanganmu, sang arsitek.